Apa sih itu Injil? Injil artinya percaya Yesus yang sudah menebus dosa kita, maka dosa kita diampuni dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu Injil yang tidak salah, tetapi itu Injil yang sudah melewati begitu banyak proses pemikiran sehingga itu menjadi salah satu dari pengertian Injil. Saudara sekalian, Injil Markus itu dibuka dengan ayat pertama. Ya. Ini adalah ayat yang kalau misalnya kita mau meringkas seluruh dari Injil Markus, saudara sekalian, kita mau meringkas seluruh Injil Markus, maka kita bisa meringkasnya ke dalam satu kalimat yang ditulis di ayat pertama. Inilah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah Injil, Euangelion, kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah Anak Allah. Ya. Nanti kita akan bahas, saudara sekalian. Tetapi setelah memberikan pembukaan ya, yang begitu bombastis, yang pada zaman itu begitu bombastis. Kenapa bombastis? Nanti kita juga akan sedikit melihat. Tiba-tiba kemudian Markus itu membicarakan tentang 3 perikop ini di dalam nuansa wilderness, padang gurun. Ya. Ada kaitan yang erat ternyata saudara sekalian antara Injil atau kabar baik dengan yang namanya padang gurun, dengan yang namanya wilderness. Sehingga Markus langsung mengikuti proklamasi inilah Injil, kabar baik. Setelah itu dia langsung menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan di padang gurun, tentang Yesus yang dibaptis di padang gurun, dan tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Sebelum kemudian masuk ke ayat 14 dan seterusnya, bicara tentang Yesus melayani secara terbuka. Ya, Yesus memulai pelayanannya di Galilea dan seterusnya. Saudara sekalian, kenapa Injil itu di sini dihadirkan ya di tengah-tengah padang gurun? Konteks padang gurun. Apa itu yang kita bisa mengerti dengan padang gurun? Saudara, mungkin kalau kita kaitkan padang gurun ya di dalam Alkitab yang mungkin kita bisa coba renungkan malam hari ini, padang gurun bagi kita adalah mungkin tempat di mana ini situasi yang sulit, ya, situasi yang menantang, situasi yang mengancam, saudara sekalian. Situasi di mana kita keluar dari zona nyaman kita. Ya. Nah, bagaimana kita melihat situasi-situasi padang gurun ini? Sebetulnya apa itu padang gurun? Saudara, yang pertama, ya, padang gurun, ya, nuansa padang gurun, wilderness. Kita mendapati dalam Perjanjian Lama, ini adalah tempat di mana Allah sebetulnya memberikan hukuman, penghakiman atas dosa manusia, atas dosa umatnya. Saudara, padang gurun itu bukanlah sekedar tempat yang eksotik begitu ya. Mungkin bagi kita orang Jakarta yang seringkali dikelilingi bangunan-bangunan tinggi ya, kota-kota, maka kita pergi ke padang gurun itu liburan. Ya, kita pergi ke padang gurun itu tamasya eksotik, saudara sekalian. Tetapi bagi orang yang harus tinggal di padang gurun, maka padang gurun itu adalah tempat yang sebetulnya tidak bisa sustain kehidupan. Dan sebetulnya bukankah itu juga nuansa yang kita dapatkan ya di dalam dunia kita saat ini? Dunia di mana kita tinggal. Kita hidup di dalam dunia yang bukan seperti Taman Eden, yang seringkali jauh dari yang namanya Taman Eden. Kita tinggal dalam dunia di mana ada bahaya. Tinggal dalam dunia di mana ada kesedihan, ada air mata, ada kematian, ada kejahatan, ada ketidakadilan. Saudara, kita di satu sisi ya, seluruh manusia kita hidup di dalam padang gurun. Tempat kematian. Dunia yang semuanya akhirnya harus menuju kematian. Nah saudara, maka justru di tempat yang seperti inilah
kita baru bisa mengerti indahnya Injil, kabar baik. Ya, mungkin ini kaitan pertama yang kita bisa renungkan, saudara sekalian. Kenapa Injil diberikan? Karena kita tinggal di padang gurun. Orang yang tinggal di istana, orang yang tinggal di Taman Eden, mereka tidak perlu yang namanya Injil. Orang yang hidupnya baik, yang merasa hidupnya baik, saudara sekalian, orang yang merasa hidupnya sudah sempurna, tidak akan mungkin merasa perlu akan yang namanya kabar baik. Semuanya sudah baik-baik, buat apa saya menantikan kabar baik? Tetapi ini justru menjadi satu kabar yang indah, satu kabar yang kemudian menggemparkan. Ya, kenapa? Karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah menjadi padang gurun ini, sekarang mendapatkan kabar baik. Inilah permulaan kabar baik. Proklamasi datangnya kabar baik bagi setiap orang yang sadar bahwa memang kita hidup di dalam dunia yang seperti padang gurun. Saudara, kabar baik apa yang ingin diberikan oleh Markus kepada setiap kita yang tinggal di padang gurun ini? Kabar baik bahwa Yesus adalah Kristus dan Yesus adalah anak Allah. Yesus, saudara sekalian, satu orang yang pernah lahir dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Lahir dari Maria, tinggal besar di Nazaret. Yesus yang itu, saudara sekalian, adalah Kristus. Dan dia adalah anak Allah. Dan itu adalah kabar baik. Saudara, mungkin bagi kita zaman sekarang hal ini tidak terlalu terkait. Ya, karena seringkali kita dengar yang namanya Injil, dalam otak kita langsung apa? Langsung ringkasan Injil, ya, yang sudah dimodernkan, yaitu apa? Apa sih itu Injil? Injil artinya percaya Yesus yang sudah menebus dosa kita, maka dosa kita diampuni dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya, maka ketika kita mati, kita tidak usah takut neraka, kita akan mendapatkan surga. Tapi saudara sekalian, itu Injil yang sebetulnya sudah tidak salah. Ya, itu Injil yang tidak salah, tetapi itu Injil yang sudah melewati begitu banyak proses pemikiran sehingga itu menjadi salah satu dari pengertian Injil. Ya. Tetapi Injil bagi orang Kristen zaman itu menggambarkan satu hal yang lebih besar. Bukan sekedar bagaimana mereka yang berdosa terancam hukuman neraka sekarang mendapatkan hidup yang kekal dan janji masuk surga. Bukan sekedar itu, saudara sekalian. Bagi orang-orang Yunani, bagi orang-orang Yahudi zaman itu, bagi umat Tuhan, orang Kristen zaman itu, yang namanya Injil, kata Injil, Evangelion, itu memiliki makna tertentu. Ya. Yaitu apa? Yaitu Injil itu adalah bahasa Yunani yang digunakan oleh orang Romawi dan orang-orang zaman itu, saudara sekalian, untuk menggambarkan naiknya seseorang ke atas tahtanya sebagai raja, atau menangnya seorang raja dalam mengalahkan musuhnya. Itu yang namanya Injil. Ya. Itu Injil bagi orang-orang zaman itu. Sebuah propaganda naiknya seorang raja baru, yang dikatakan ketika raja ini naik, maka dia akan membawakan damai. Dia akan membereskan segala kejahatan yang telah ada. Dan dia yang akan menyelamatkan bangsa ini dari serangan musuh, dari kegagalan, dari kejahatan, dan akan membawa bangsa ini kemudian diselamatkan. Nah, tapi saudara sekalian, bagi orang Kristen, ya, bagi para pembaca Markus, di sini Markus ingin mengingatkan, bukan yang menjadi kaisar, yang menjadi raja atas dunia, bukanlah kaisar Romawi, tetapi Yesus. Dialah Kristus, Kristus yang artinya adalah Mesias, Mesias yang artinya diurapi, yang diurapi, ya, atau juga salah satunya adalah raja. Kristus, sang Mesias, raja itu, ya, dan dialah anak Allah yang sejati.